Anda masih bersama kami di Newsroom. Kita ke Mbak Sani terlebih dahulu begitu ya Mbak. Ini kalau perilaku seperti ini yang dialami oleh pelaku, ini sebenarnya memang tumbuh karena memang ada watak dari kecil atau memang dia sudah dewasa dan karena pergaulan lingkungan sekitar kejiwaan ini muncul? Ya, saya sih meyakini bahwa semua manusia lahir baik gitu ya. Yeah. Cuman memang bagaimana dia tumbuh dibesarkan, pengaruh lingkungan juga mempengaruhi perkembangan mental seseorang dan kepribadian seseorang. Nah, kalau kita lihat, kita juga banyak melihat adanya perilaku seksual menyimpang gitu ya. Nah, dari mana dia tumbuh? Karena apa yang dia baca, dia olah, kemudian berkembang itu tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Pergaulan teman. Betul, kita punya namanya moral. Moral itu adalah membuat kita menjadi tahu apa benar mana salah. Tapi ketika perkembangan moral itu tidak berkembang atau disebut dengan abnormal moral, maka orang itu akan bertingkah laku biadab, kejam, keji, tidak berempati dan sebagainya. Itu kita sebut dengan sosiopat, ya. Nah, ini sebenarnya kalau orang sudah tahu dari awal bagaimana dia bisa mengendalikan diri, ini bisa terhambat pertumbuhan abnormalitasnya, ya. Namun itu tadi, justru kesalahan dalam berpikir, kemudian kurangnya ketahanan iman dan sebagainya, ini membuat orang menjadi semena-mena gitu melakukan. Makanya korban banyak berjatuhan. Kalau kita lihat, nggak usah yang cantik, orang gila aja nggak boleh diperkosa, nggak boleh dipelecehan seksual, apalagi ini yang sadar dan sebagainya. Dari sisi humanitas ya? Iya, betul. Oleh karena itu, kalau saya senang sekali ditangkap dan dipenjarakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun demikian, dari sisi korban harus ada pendampingan psikologis. Jangan sampai korban ini mengalami derita yang berkepanjangan dan akhirnya merugikan tidak hanya dia, tapi keluarga, di lingkungannya juga menjadi ada mungkin kecemasan yang berlebihan atau trauma yang mendalam. Ini juga bisa apa proses trauma healing untuk korban yang sebaiknya dilakukan? Ya, pertama harus ada pendampingan dari profesional. Bagaimana seseorang itu bisa keluar dari traumanya, ya. Kemudian juga dari support system, yaitu keluarga, orang terdekat yang bisa menguatkan secara mental. Yang pertama tidak boleh disalahkan. Contoh, wah kamu sih pakai baju seksi atau kamu jalannya itu yang mau saya tanyakan juga tuh. Jalannya misalnya apa? Berlenggak-lenggok gitu ya. Nggak ada yang salah sama jalan, nggak ada yang salah sama appearance kita punya hak untuk dilindungi, untuk ekspresi juga kan. Cuman kenapa yang disalahkan justru korban? Nah, itu yang tidak boleh terjadi dan bahkan lingkungan kadang-kadang menjudge korban itu yang salah. Ini yang berbahaya menurut saya dan menjadi proses pemulihan traumanya menjadi sangat lambat. Tapi mungkin juga ada baiknya kalau wanita juga mungkin menjaga juga begitu ya Pak Sandi ya, untuk dari pola segi pakaian sebagainya begitu. Kalau saya sih meyakini bahwa kita punya hak untuk mengekspresikan diri. Cuman memang kita harus dimunculkan rasa kekhawatiran itu boleh. Rasa kekhawatiran di jalan sempit, di jalan sepi ya. Bahkan tadi Pak Musi juga bilang bahwa boleh juga kita didampingi oleh orang lain yang kemudian berjaga-jaga, itu juga boleh. Atau ke jalan sepi kita agak cepat jalannya, itu juga boleh. Jadi rasa was-was itu memang boleh ditimbulkan. Khawatir begitu ya. Boleh tanpa berlebihan. Baik, Pak Musni. Pelaku ini, kita bilang pelaku ya, sebenarnya saat dia mau melakukan tindakan kejahatan ataupun asusila seperti itu, sebenarnya dia sadar nggak sih Pak kalau dia akan melakukan tindakan yang negatif dan ini akan berbahaya begitu? Gini, manusia itu ada tingkat kesadarannya, tapi dipengaruhi. Kalau dipengaruhi oleh ketika nafsu tadi itu kesadarannya normal itu hilang gitu. Itulah laki-laki Pak. Jadi laki-laki itu kalau dia lihat cewek yang cantik, dia kemudian tidak normal lagi, dia ingin melakukan sesuatu. Tapi tadi itu kalau ada sesuatu imannya, yang instan begitu ya, betul. Tapi kalau ada yang membatasi diri dia, kontrol diri, itu dia tidak akan melakukan. Tapi pada hakikatnya seperti itulah watak laki-laki itu sendiri. Semua wanita yang cantik dia sangat menyenangi dan dia lupa diri gitu Pak. Kita ke psikolog nih kalau gitu. Kita ke psikolog ya. Mas Ani, ini kalau seandainya benar nggak seperti itu dan ini bagaimana cara meredam ataupun kalau ada seandainya pelaku yang sudah terlanjur seperti ini bisa dihilangkan nggak? Yang pertama nggak boleh ada pembenaran Pak, bahwa misalnya bahwa laki-laki itu memang istilahnya memiliki kehasrat yang sangat tinggi gitu ya. Betul. Karena wanita pun ada sebenarnya begitu. Ada gitu. Cuma kan kita mengendalikan diri kan gitu. Nah, yang kedua memang kita harus ada empati tadi bahwa orang ini tuh bukannya objek, dia subjek, dia punya hak untuk dilindungi dan sebagainya. Kenapa jadikan objek begitu kan? Nah, hal-hal
pemahaman yang seperti ini yang mendalam dari seseorang, keimanan, ketahanan mental, rasanya nggak akan aman aja gitu ya di dalam dunia ini. Cuman itu tadi ketika orang ingin menguasai seseorang, jadi ada keinginan untuk mendominasi, memiliki kekuasaan, itu kadang-kadang yang juga membuat seseorang itu melakukan hal tersebut gitu, karena jadi penundukan di situ, karena dia melakukan itu bukan hanya hasrat seksual tapi ingin menaklukkan. Nah itulah yang sebenarnya kalau kita tahu diri kita seperti itu, bagaimana kita mengendalikan jauh lebih kuat lagi. Baik, ini makin menarik obrolan kita siang hari ini ya. Kita akan lanjutkan Pak Musli dan juga Mbak Sani usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Newsroom.